Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita ketemu lagi pagi ini di mata kuliah desain web. Ya, mata kuliah desain web sebenarnya, tapi materinya nanti karena kemarin ada yang tidak selesai, jadi hari ini kita lanjut dulu ya tentang environment variable dari pemrograman ya, dari kelas pemrograman. Ya, topik kita kalau dikaitkan dengan desain web itu lebih ke web hosting. Jadi bagaimana kita menempatkan web kita, baik itu aplikasi front end maupun back end, ke server. Ya, ingat, web itu bisa diakses kalau dia berada pada server yang dedicated. Istilah dedicated artinya dia terkoneksi ke internet selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu berarti dia dedicated. Nah, kalau dia tetap berada di komputer lokal kita, di komputer development kita, ya bagaimana bisa diakses orang? Maka kita butuh hosting. Ya, hosting banyak cara. Di kelas teori kita sudah pernah bahas bagaimana kita melakukan hosting. Ya, banyak pilihan. Ada yang shared hosting, jadi kita cuma sewa tempat, kemudian taruh kita punya web di situ, ya, bersama dengan pengguna yang lain, tidak saling kenal, tidak saling tahu. Kita cuma disediakan lokasi dan web kita online. Itu bisa lebih murah, tapi kita tidak punya akses ke server. Kita punya akses ke server yang terbatas. Ya, kalau Anda akan bermain dengan environment variable, ya, Anda akan memanfaatkan environment variable, maka dianjurkan jangan shared hosting. Ya, jangan yang shared hosting, karena shared hosting kadang kebanyakannya, ya, seringnya itu kita tidak punya akses ke server. Jadi ketika kita mau membuat environment variable pada server, kita tidak ada yang menyediakan, ada tools, ada yang sama sekali tidak bisa, sehingga terbatas. Ya, nah, yang saya akan tunjukkan di kuliah kita adalah saya menggunakan virtual private server. VPS itu adalah salah satu cara hosting juga, tapi kita menyewa, bukan shared ya, tapi kita menyewa satu server utuh. Ya, dengan konfigurasi prosesor, memori, storage, ya. Kita yang milih mau kapasitas berapa, mau RAM berapa, mau core prosesornya berapa, sesuai harga, gitu kan? Nah, itu virtual private server. Tapi virtual private server itu kita untuk handlingnya, untuk penanganannya, kita membutuhkan keterampilan, ya, keterampilan menggunakan sistem operasi, ya, sistem operasi, konfigurasi jaringan kita harus lakukan secara manual. Ya, walaupun server kita sudah online, tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan secara manual. Itu. Nah, jadi kita butuh pengetahuan bahkan keterampilan untuk menangani server secara istilahnya secara low level. Jadi bukan di front end, bukan menggunakan aplikasi, tapi kita menggunakan command line. Ya, lebih banyak dengan command line. Itu kekurangannya, tapi keuntungannya adalah kita memiliki kekuasaan penuh atas server itu, walaupun sifatnya virtual, ya, dia bukan server fisik, ya, tapi pada server yang disediakan untuk kita itu kita punya kekuasaan penuh. Kita mau di dalamnya kita mau bikin apa terserah kita, mau pasang server apa terserah kita, ya. Itu kalau VPS. Nah, alternatif paling mewah itu adalah kita membuat sendiri servernya. Menyediakan sendiri servernya, otomatis menyediakan sendiri koneksinya, ya, internetnya 24 jam sehari. Itu kalau kita punya bisnis yang besar, perusahaan yang besar, income-nya sudah nutup, gitu ya, untuk membiayai server secara dedicated. Nah, pilihan banyak, ya, seperti yang saya pakai ini.
yang saya demokan di beberapa hari terakhir ya di kelas pemrograman itu adalah virtual private server, biaya 5 US dollar per bulan ya, itu ringan lah, 70.000 ya. Tapi ketika Anda sudah menyewa server, pastikan itu produktif ya, ada yang bisa Anda hasilkan dari situ. Oke. Oh, kalau gitu Bapak jualan ya? Enggak, saya enggak jualan. Ya, produktifnya adalah saya gunakan untuk praktek, saya gunakan untuk riset, saya gunakan untuk mengajar, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, hari ini saya mau tunjukkan bagaimana kita melakukan hosting, ya, sama kita ngulangi sebenarnya materi kita yang kemarin. Kita akan melakukan hosting, tapi dengan VPS dan kita akan membuat environment variable. Apa itu environment variable? Environment variable itu adalah data yang disimpan sebagai sebuah variabel pada sebuah komputer. Variabel ini publik, artinya semua aplikasi di dalam variabel itu, semua aplikasi pada platform itu, pada komputer itu bisa mengakses environment variable dari sistem operasi, dari server itu. Jadi itu ditangani oleh sistem operasi. Nah, dalam konteks kita, ya, web development itu ada 3 fase ya sebenarnya, 3 fase. Development, kemudian testing dan production. Ya, ketika kita mendevelop halaman web, aplikasi web atau dokumen web, itu kalau dia front end, ya kalau dia front end mungkin tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena bebannya nanti kalau front end itu lebih ke browser, lebih ke klien. Ya. Kalau dia client side, so Anda tinggal hosting. Kalau misalnya Anda bikin aplikasi yang hanya front end saja, ya, Anda cari hosting dengan shared hosting itu sudah memadai, sangat memadai, ya, karena Anda tidak bermain di back end-nya. Kalau bermain di back end-nya, kadang-kadang ada keterbatasan akses ke server. Nah, tapi ketika Anda mengembangkan aplikasi yang full stack, artinya front end sama back end-nya, maka environment variable itu jadi penting. Kenapa? Ketika kita mendevelop di sisi klien, ketika kita membangun aplikasi kita ngoding kan, ya, kita ngoding, itu kita ngodingnya, sebentar. Maaf, ini mata belum sehat betul. Jadi sering-sering berair. Oke. Kelihatan merahnya kan? Nah, saya ulangi, ketika kita mengembangkan sebuah web, kita pasti mengembangkannya di lokal, ya, di lokal komputer kita, komputer lokal kita. Nah, itu kita sebut development stage, ya, development stage. Kalau front end, no problem, ya, karena nanti konfliknya lebih banyak di browser. Jadi ketika kita membangun aplikasi front end, kita testing, yang harus kita perhatikan itu kita mesti ngetes di lebih banyak browser. Makin banyak browser, makin bagus. Ya, gitu. Tapi kalau kita membuat aplikasi back end, maka yang harus kita perhatikan adalah konfigurasi server. Ya, jangan sampai konfigurasi kita ketika development ternyata berbeda dengan konfigurasi kita ketika production. Nah, itu kadang-kadang ketika development programnya kelihatan jalan normal, ya, tapi ketika sudah production, sudah di-online-kan, ternyata banyak errornya. Paling mungkin adalah ada konfigurasi-konfigurasi yang berbeda. Itu satu. Nah, kedua, untuk mengatasi itu, kita perlu melakukan edit lagi. Jadi setelah kita development, kita simpan di repository pakai Git misalnya, terus di server production, kita mesti edit lagi supaya sama dengan konfigurasi yang ada di server production. Nah, itu kan repot. Ya, apalagi kalau aplikasi kita besar, dikerjakan oleh banyak orang dalam satu tim, itu pasti repot. Nah, untuk itu kita harus berkenalan dengan yang disebut dengan environment variable. Ya, kemudian
solusi untuk membuat apalagi namanya setting server development dengan server production itu sama adalah virtualisasi. Ya, saya sudah kenalkan ke Anda bagaimana kita menggunakan Docker, dan hari ini saya akan ulang lagi. Ya, bagaimana kita menggunakan Docker untuk membuat virtual server. Ya, membuat virtual server yang konfigurasinya sama dengan konfigurasi baik itu di development maupun di production. Oke, ya. Nah, saya share screen dulu. Oke, ya. Ini adalah virtualisasi yang tampil sekarang adalah layar saya untuk Docker, ya, Docker Toolbox pada Windows. Jadi ini adalah sistem yang menangani virtualisasi di development, ya di development stage saya, ya di server development. Nah, mumpung kita pakai Docker, maka kita bisa dengan mudah, ya, membuat konfigurasi yang sama dengan konfigurasi pada server production. Caranya gimana? Kita gunakan image yang sama, ya, image container yang sama. Kita gunakan setting yang sama. Oke, saya tunjukkan sekarang. Saya buka dulu terminal, ya. Oke, saya pakai akun yang kemarin saya sering pakai, tidak dipergunakan ya, tidak ada mahasiswanya. 510.18.017. Kemudian tidak lupa passwordnya. Oke, ingat sekali lagi, server Anda, tanggung jawab Anda. Saya tidak mau layani penggantian password. Ya, ya, itu latihan. Ketika Anda menjadi developer web, mungkin Anda akan menangani server, Anda bertanggung jawab menangani server, dan itu latihan menjaga supaya server tetap bisa diakses. Jaga passwordmu. Oke, sekarang di server ini, ya, ini sekarang saya ada di hosting ya. Ini baru ada di hosting, belum jadi server. Ya, belum jadi server. Di hosting ini sudah ada server. Ya, ini 510.18.017. Kalau Anda cek begini, Docker ps, ada di sini 510.18.017. Tunggu, saya besarkan sedikit layarnya ya. Ulang, Docker ps, wah, Anda jalan tanah panahnya. Docker ps. Oke, saya scroll ke atas. 510, ini dia ya. Ini berarti servernya sudah hidup nih, 510.18.017 sudah ada kontainernya. Ya, Anda juga punya sudah ada di sini semua yang lagi running nih. Ya. Nah, ini enaknya kalau kita pakai virtualisasi, ya, pakai Docker misalnya, kita bisa bikin server sesuai kebutuhan kita. Sekarang udah running berapa puluh server nih, ya, masing-masing Anda punya. Oke, PWeb 510.18.017 ini adalah server yang sudah yang saya gunakan untuk demo ini, ya. Oke, nah sekarang kita lihat konfigurasinya. Saya besarkan sedikit ini supaya konfigurasinya adalah ini, Docker compose YML. Oke. Nah, ini saya bangun, jadi server Anda masing-masing termasuk si 18017 ini, itu dibangun menggunakan Nginx. Ya, Nginx bukan lagi AMP, jadi Faurialem yang Anda pakai selama ini untuk praktek, itu sudah ada Apache, MySQL, dan PHP-nya. Ya, tapi kali ini saya pakai Nginx. Nginx ini ringan, satu
satu mesin virtual berbasis Nginx itu hanya makan 4 MB kira-kira, ya 4 MB plus. Tapi kalau satu kontainer dengan image Fauria LAM itu makan 200 MB. Ya, jadi 200 MB kalau saya punya RAM 4 GB hanya bisa 20 kontainer. Ya, tapi kalau ini 4 MB maka saya bisa punya lebih dari 100 kontainer, ya kan? Gitu. Sorry, 4 GB RAM. Ya. Oke, tapi karena Nginx ini bukan ARM, ya, bukan AMP, berarti kan dia butuh application engine, butuh PHP engine, maka kita gunakan PHP FPM. Ya, PHP FPM. Nah, antara Nginx dengan Apache itu secara karakteristik sebagai web server mungkin sama. Ya, tapi ada konfigurasi-konfigurasi yang berbeda. Jadi Fauria LAM sama Nginx itu Fauria LAM itu menjalankan Apache sebagai web server, sementara di sini kita pakai Nginx. Nah, bisa jadi ada setting yang berbeda ketika Anda mengerjakannya di fase development, di server development, dan ketika dijalankan ternyata ada karakteristik yang berbeda. Nah, supaya sama, maka kita bikin kontainernya itu sama dengan kita samakan, ya, kita samakan antara production sama development. Ya, lanjut dulu. Nginx karena dia berdiri sendiri sebagai web server, maka dia butuh PHP FPM. Ini PHP FPM ini adalah kontainer untuk PHP engine. Jadi ketika di server itu ada script PHP, nanti dia arahkan ke PHP FPM-nya. Oke, MySQL-nya gimana Pak? Ini kan baru A dan P-nya, ya. Ini A, tapi ini N bukan A, ya. Ngerti ya? Kalau saya bilang AMP adalah Apache MySQL PHP. Tapi ini bukan Apache, ini Nginx. Jadi NP gitu kan, ini baru NP. Kalau kita bandingkan AMP berarti ini baru A sama P-nya. MySQL-nya gimana? MySQL-nya saya punya server sendiri, ya. Saya sudah jalankan sendiri. Masalahnya MySQL itu kalau dia running, satu kali running, satu kontainer running MySQL itu makan sekitar 300 sampai 500 mega. Ya, jadi saya nggak bikin banyak kontainer. Kalau masing-masing Anda punya MySQL sendiri, pasti juga kewalahan nanti. Ya, so Anda pakai MySQL server saya, sudah ada kontainer, sudah running, ya, sehingga di sana M-nya. Oke? Nah, konfigurasinya sekarang mau kita samakan. Ya, ini konfigurasi apalagi namanya virtual host-nya ada di sini myapp.conf. Ini nanti akan dibaca oleh Nginx, ya, sebagai konfigurasinya. Jadi kita petakan dia, ini lokalnya, kemudian ini dipetakan ke dalam kontainer, ya, pemetaan volume mapping istilahnya, ya. Ini kita bikin sama dengan development stage-nya. Bagaimana? Saya buka. Oh, tunggu. Lebih gampang bukanya begini. Oke. Nah, ini adalah contoh, ya, Docker Compose. Konfigurasi Docker Compose pada development stage saya, pada komputer lokal saya. Oh ya, saya kemarin sudah jelasin Docker Compose itu sama dengan Docker Run. Ya, bedanya adalah konfigurasinya kita simpan dalam satu file. Jadi kalau Docker Run itu kan satu perintah Docker Run, kemudian semua konfigurasi, semua parameter kita masukkan satu kali dalam satu baris perintah. Jadi ketika kita mau mengulangi, ya kita ulangi seperti itu lagi. Gitu. Walaupun kita bisa simpan dalam file teks, misalnya file teks, kemudian file batch, ya. File batch, kemudian kita panggil lagi. Nah, tapi kalau kita menggunakan Docker Compose, kita bisa lebih fleksibel. Pertama, fleksibelnya adalah kita bisa menjalankan lebih dari satu kontainer sekaligus. Ya, di mana kadang-kadang bahkan sering kita menjalankan lebih dari satu kontainer itu dan mereka saling bergantungan. Ya, kontainer-kontainer itu saling bergantungan sehingga dia harus di running satu kali.
Ya, itu. Bisa misalnya kita mau bikin seperti format AMP, jadi di sini Nginx sama PHP-nya sama MySQL-nya di start di sini boleh. Ya, satu kali karena mereka akan saling berkaitan. Cuma saya nggak bikin di Anda karena berarti masing-masing Anda menjalankan server MySQL sendiri dan itu konsumsi resources-nya di server itu besar. Ya, MySQL itu besar. Itu kalau RAM kita kecil, ya RAM-nya sempit, kemudian kehabisan memori, itu yang di down itu MySQL. Ya, jadi kadang-kadang dulu ya Siska termasuk server saya, ya juga Siska itu dua hosting yang berbeda. Ya, dulu Siska kadang-kadang tiba-tiba nggak bisa masuk. Ya, ketika saya cek ternyata memorinya habis. Karena memorinya habis, MySQL-nya di down. Kenapa? Itu yang makan memori besar, ya, gitu. Tapi kemudian di upgrade, ya, memorinya sekarang udah gede, udah bisa aman, ya. Nah, bayangkan kalau masing-masing Anda saya kasih running MySQL server, ya, itu berarti ada 22 yang MySQL server jalan bersamaan. Nah, itu pasti keok lagi lah. Oke, nah perhatikan bahwa ini kurang lebih, ya, kurang lebih sama dengan setting pada production stage. Ya, ini Bitnami PHP, ya sama PHP FPM, kemudian Nginx latest atau versi terbaru. Ya, yang beda adalah volume, karena volume di sini formatnya adalah format lokal. Ya, di lokal saya pakai home directory pweb 201 srv4, gitu kan? Ini di lokal, tapi kalau di coded di production server ini dia ya pakai // artinya di directory ini. Ya, gitu. Itu aja yang kita rubah. Kemudian domain. Ya, domain karena kita tidak mungkin lokal menggunakan pweb-click misalnya. Pweb-click ini domain publik, ya. Nah, di sini saya bikin pweb lokal. Oke. Tapi untuk menyiapkan pweb lokal, menyiapkan domain lokal, kita mesti membuat sebuah virtual DNS istilahnya. Ya, sebenarnya semua komputer itu sudah punya DNS, ya, domain name system. Jadi penamaan itu bisa dihandle, ya. Ada nenek moyangnya DNS, ya, namanya file hosts, ya. Dulu ketika DNS belum ada, domain name system itu belum ada, belum ditemukan, belum diciptakan, ya, belum dibuat oleh yang membuatnya. Komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan ARPANET waktu itu menggunakan file bernama hosts, disimpan dalam direktori etc. Ya, nah setiap ada host baru yang online itu ditambahkan di dalam daftar host. Ya, ditambahkan di dalam daftar host. Kemudian daftar host itu di-share, dipublikasi. Ya, di-share ke semua server yang online. Akhirnya host itu bertambah. Tapi ketika sudah banyak, sudah ratusan bahkan ribuan host yang terhubung, penggunaan file host itu menjadi tidak efisien. Tapi kemudian dikembangkan DNS, ya, domain name system, tapi host itu masih ikut di semua sistem operasi yang berorientasi pada network. Ya, contohnya Windows. Saya buka Notepad sebagai saya buka di sini aja. Ya, ini Notepad. Saya klik kanan, kemudian run as administrator. Kenapa mesti run as administrator? Karena file etc host itu hanya bisa diakses oleh administrator, oleh super user. Ya, jadi kalau enggak, nanti bisa diedit, nggak bisa disimpan. Oke, ini dia. Ini adalah Notepad atau editor apapun, ya. Yang penting editornya mau Atom, mau Notepad, mau VS Code misalnya, bisa ngedit itu, tapi harus jalan sebagai administrator. Kalau enggak, nanti dia nggak bisa merubah filenya. Oke, ini adalah Notepad yang jalan sebagai administrator.
Yang pakai Docker, yang pakai SAM sama ya, setting DNS virtualnya ya, sama. Jadi yang pakai SAM ikut ini juga. Kita buka filenya, file, open, ingat urutannya. File open, C ya, di Windows, folder Windows, kemudian sistem 32, jadi ini legacy ya, ini old system sebenarnya, ya, old system. Jadi dari pertama Windows itu sudah ada ini sistem 32. Oke, disimpan di dalam drivers, etc. Kemudian ini kalau ini dia cuma batasi TXT, kita buka semuanya. Ya, ini dia host. Jadi ini adalah DNS zaman dulu, ya, DNS zaman lampau. Sebelum DNS itu ada, orang pakai file etc host ini sebagai DNS, sebagai daftar host yang online. Ya, tapi kemudian karena daftar host yang online itu sudah ribuan, maka ini sudah nggak efektif. Bayangkan kalau sekarang masih pakai ini. Ya. Oke, saya buka host. Nah, ini. Ya, di sini kita bisa memberi penamaan. Ya, kita mau namanya apa terserah. Ya, toh juga tidak online. Yang penting jangan pakai domain yang online, misalnya pweb.com misalnya. Kalau ketemu .com, itu browsermu langsung nyari keluar, dia nggak akan nyari ke host. Ya, jadi jangan gunakan nama domain yang publik. Ya, jangan pakai top level. Ya, top level domain itu .com, .org, .id itu termasuk top level domain. .click itu top level domain. Ya, XYZ, apalagi web. Ya, itu semuanya top level domain. Nah, jangan pakai itu. Kalau Anda pakai top level domain, maka browser Anda itu akan mencari keluar pasti. Ya, tapi kalau domainnya nggak dikenal, dia akan cari di dalam etc host ini. Ya, nah silakan Anda tambahkan ini. Kalau pakai Docker, modelnya begini. Ya, kalau pakai SAM, modelnya begini. Oke. Yang beda adalah ininya, IP address-nya. Yang pakai SAM 127.0.0.1, ini IP loopback, ya, buka kembali teori Anda tentang jaringan komputer. Kalau ini adalah yang pakai Docker. Bedanya di situ. Yang ini penamaannya sesuaikan aja, bebas. Ya, bebas. Nggak harus sama ya, nggak harus sama dengan ini. Nggak harus sama dengan, misalnya karena di server Anda pakai 5.10.18.0.17, ya, misalnya, Anda mau bikin yang lain pakai nama Anda juga bisa, bebas saja. Ya, Pak, nanti nggak sama. Ya nggak apa-apa, nanti kita bikin sama. Ya, oke. Udah, yang pakai SAM bikin ini ya. Ya, kalau mau disamakan, saya kasih contohnya biar sama, gini aja. Ya, tapi tidak harus sama, karena yang di sini, yang saya blok ini, Anda bisa bikin suka-suka. Ya, oh jangan, saya nggak bisa bikin begini, nanti jadi salah. Ya, karena server yang benar adalah 99.100 di komputer saya. Ya, so saya biarkan aja begini. Oke, yang saya blok ini, kebaca ya, ini adalah, ini bebas, Anda mau kasih domain apa. Ya, contoh, ini adalah server-server yang saya handling saat ini, alumni join Siska SPMI. Ya, jadi siskakarisma.ac.id itu di komputer ini saya tangani sebagai Siska Karisma lokal. Oke, ketika ada yang mengeluh, Pak, Siska kok error? Oke, minta errornya, saya lihat. Oke, kemudian saya simulasikan di sini. Apakah error itu muncul? Gitu kan? Oke, udah? Ya? Nah, ini kan terekam, nanti Anda simpan videonya. Kalau sudah, ini silahkan di-save. Ya, silahkan di-save. Kalau tidak dibuka sebagai administrator, pasti nggak bisa nge-save. Jadi kalau, Pak, ini kok nggak bisa di-save. Nah, itu berarti editormu, apakah Notepad atau Atom atau apapun, itu tidak dibuka sebagai administrator. Pastikan dia run sebagai administrator. Run as administrator. Ya, kalau tidak, file ini nggak bisa diedit. Bisa diedit, nggak bisa di-save. Ya, nggak bisa disimpan. Oke, kalau sudah kita tutup ini. Ya,
Nah, kemudian di sini ada myapp.conf, ya. Itu berarti saya harus edit juga dia punya file itu, myapp.conf. Ini dia, cepat aja ya, saya nggak searching. Saya buka di history. Oke, ini juga sama persis, ya, sama persis dengan ini. Chat myapp.conf. Ya, sama. Sama, yang beda domainnya pasti. Ya, ini HTTP. Sorry. Ini nanti sebentar ya saya jelasin. Ini adalah environment variable. Ini. Ya, kita ganti ini nama kontainer ya. Ini nama kontainer. Oke? Ya, kemudian yang ini yang Docker apa lagi namanya? Yang Docker Compose chat. Docker Compose YML. Pastikan networknya sama ya. Jadi kalau di sini saya pakai nama, kalau di server saya namanya TrafficNet sama Moonnet. Moonnet itu karena database saya ada di server moon.mostly.com, gitu ya. Moon, jadi semuanya saya kasih nama-nama benda langit, ya. Moon. Traffic ini namanya Earth sebenarnya. Oke? Tapi kalau di lokal, ya jangan pakai itu. Ya, ini lokal. Di lokal saya pakai nama net1, net2. Ya, so saya ganti semuanya net1. Docker networknya net1, net2. Ya, dia connect-nya ke net1, net2. Net2 untuk database, net1 untuk traffic-nya. Ya, jadi terpecah di dua network. Oke? Jadi ini konfigurasi di lokal, tapi kurang lebih sama. So, sekarang saya bisa start, saya punya kontainer di sini. Docker Compose, ya, ini dia, saya tunjukkan dulu ls, ya. Saya ada di mana nih? Oh, saya ada di, belum, saya mesti ke home dulu. Home, pweb 201, ya. Di sini ada srv4, cd srv4, foldernya di sana, ya. Oke, ada Docker Compose YML dan myapp.conf, kemudian HTML. Ya, kalau di server kan nama HTML-nya adalah pweb 201, di sini namanya HTML. Itu aja yang dibedakan. Ya, ini tadi mana? Ini ya. Dia punya mapping, ini adalah home directory-nya adalah pweb 201 srv4 html. Kalau di server sana, ya di server production dia adalah pweb 201. Itu hanya beda nama directory saja. Sesuaikan ya, itu yang disesuaikan. Oke, ini dia. Ya, nah sekarang saya start dia Docker Compose up min d mode daemon, artinya setelah, kalau nggak pakai min d nanti Docker Compose ini nggak keluar ya, tapi kalau min d nanti dia jalan di latar belakang. Oke, tidak ada masalah, sekarang udah jalan ya. Sekarang saya coba dari browser ya, saya coba dari browser, buka browser dulu. Browser saya di layar sebelah. Oke, sekarang saya buka http apa 510, ini dia pweb lokal. Ya, ingat ini adalah domain lokal yang kita bikin. Ya, ini adalah domain lokal yang kita bikin. Tapi biasakan kalau baru pertama jalan biasanya mesti HTTP-nya disebut dulu. Kalau tidak nanti dia jadikan searching. Ya, itu karena browser sekarang antara isian searching sama web address itu jadi sama. Ya,
kita ngetik sesuatu di web address, kalau bukan alamat URL, dia jadi searching, ya, jadi kata kunci searching. Kalau kita ngetik alamat URL di sini juga itu jadi web address, bukan searching lagi. Jadi untuk pertama, kalau dia lokal, kita mesti ketik HTTP-nya supaya dianggap sebagai URL. Kalau tidak, dia dianggap sebagai kata kunci searching. Oke, ini udah jalan. Ya, ini udah jalan. Buktinya ada tanda Nginx. Jadi pesan ini, respon ini datang dari server Nginx yang tadi kita start. Ya, forbidden karena folder HTML-nya kosong. Jadi kalau saya masuk ke HTML, ls ini kosong. Jadi dia nggak bisa ngindeks, ya, nggak diizinkan untuk indeks. Oke, ini kosong, ini udah. Nah, kalau saya mau bikin tes ya, echo 1 5.10.18.017, oke, slash h1, saya simpan di dalam file index.html. Ini yang Anda bikin kan? Oke. Jadi sekarang sudah ada satu file namanya index.html. Jadi kalau ini saya refresh, oke, ya, berarti server lokal kita udah jalan. Ya, dengan konfigurasi yang kurang lebih sama dengan server di server di online. Ya, nah sekarang kita mau bahas tentang environment variable. Perhatikan yang ini. Ya, perhatikan yang ini. Mana dia? Oh, bukan di sini, di sini. Ya, ini bagian bawah sini. Ini saya beri tanda contohnya ya. Ini adalah semuanya adalah environment variable. Jadi ini nanti akan jadi apa lagi namanya? Akan jadi data yang tersimpan dalam variabel. Ini adalah nama variabelnya, base URL, db host, db user, db pass, db data. Ya, kalau Anda punya, misalnya karena Anda cuma punya satu server, kemudian semua tugas akan dimasukkan dalam folder-folder terpisah, ya. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 kali latihan menggunakan code igniter. Nah, ini sebenarnya disiapkan untuk server Anda yang menggunakan code igniter. Jadi Anda bisa bikin begini, misalnya ya, Ctrl-C, Ctrl-V, base URL, misalnya base URL 1, misalnya untuk praktikum 1, misalnya. Ya, atau base URL final untuk tugas final Anda. Ya, misalnya, tapi di sini dia jadi app, misalnya. Ya, jadi nanti nama proyek Anda ya. Nah, sekarang di sini misalnya pweb local app, misalnya ya, pweb local /app. Nanti saya bikin base URL final. Jadi namanya jadi base URL final. Anda bisa membuat lebih dari satu variabel. Perhatikan ya, ini nama variabel ya. Ini nama variabel. db user, db pass, db data. Ya. Nah, ini salah, bukan HTTPS, HTTP saja, ini HTTP saja, ya. Jadi saya akan membuat folder app untuk tugas akhir C 18017 ini, ya, nama foldernya app, yang nanti saya catat sebagai base URL final. Sekali lagi, ini adalah nama variabel. Anda bisa memberi nama variabel apa saja. Oke, ya, ini adalah base URL, ini adalah environment variable. Oke? Ya. Nah, kalau kita melakukan perubahan pada my app,
ya pada konfigurasi, berarti kita harus restart dia punya server. Ya, berarti kita harus restart dia punya server. Saya simpan, saya save dulu ini, kemudian kita restart servernya. Tiap kali Anda merubah, misalnya merubah untuk menambahkan environment variable, ya, pastikan servernya di restart. Jadi saya restart lagi servernya, naik dulu, kemudian Docker Compose down dulu, matikan dulu down, ya, atau di stop, ya, di stop kemudian di start, ya, stop, saya stop, sorry, apa namanya tadi, ini ya, pweb 510, ini namanya Docker stop, salah, belum tercopy, oke. Docker stop. Nah, ya, saya stop. Tapi udah harus compose ya, harus compose. Kalau tidak, dia nggak baca karena settingnya di dalam. Oh tidak, cukup stop karena settingnya bukan dalam Docker Compose, settingnya dalam konfigurasi server. Ya, kita tes dulu. Saya start lagi. Tunggu. Ini kalau di stop, dia harus di stop dengan PHP-nya. Ya, stop dua kali stop nih. PHP. Oke, start lagi. Start lagi. Oke, ya paling gampang sebenarnya Docker Compose down, Docker Compose up, sama aja, nggak ada masalah ya. Kita bisa bikin begini, Docker Compose down. Ya, dia matikan dulu, kemudian di up lagi. Up, min D, sama. Oke, ini sudah jalan. Nah, sekarang kita mau ngecek apakah environment variable-nya dia baca. Ya, apakah environment variable tadi yang kita ditambahkan di sini base URL final, ya, itu dibaca atau enggak? Oke, saya tesnya begini. Tunggu, saya bikin tes saja ya, test.php. Test.php. Oke, touch itu sebenarnya mengganti tanggal ya. Kalau ada file yang disebutkan, nanti tanggal dari file ini menjadi tanggal hari ini, tanggal saat ini. Tapi kalau tidak ada, dia akan bikin file baru kosong. Ya, supaya saya bisa edit nanti dari sini. Saya edit dari sini. C, user saya, web 201, srv4, html. Oh, salah tempat. Salah tempat. Saya mp, pindahkan test PHP ke HTML. Oke, sekarang di sini sudah ada test PHP. Saya edit ini pakai Notepad, ya. Saya edit ini pakai Notepad. Open with. Mana open with-nya? Kalau ini lama nanti. Udah, saya buka Notepad baru lah. Notepad. File, new window, file open, ya, di sini web 201 srv4 html. Mau saya edit test PHP. Open, ya, isinya PHP. Tutup, karena ini Notepad,
jadi pucat ya, tidak ada warna-warni ya. Saya mau tampilkan echo ya, get env. Ini adalah perintah dari PHP. Get env itu adalah membaca variabel server, membaca environment variable ya, yang bernama. Jadi di sini kita sebut nama var-nya ya. Di sini kita sebut nama variabelnya. Apa tadi nama variabelnya? Apa tadi nama variabelnya? Kita lihat di sini. Saya mau baca yang ini, base URL final. Ya, saya mau baca yang ini. Apakah dia tampilkan? Ini ya. Saya bikin keterangan di sini. Base URL. Oke, ini kan perintah PHP biasa, ya. Tapi ini untuk membaca environment variable get env. Saya save ini, ya. Lalu dari browser saya baca. Apa tadi nama filenya? Test.php. Kok dia save? Kenapa? Test. Ini ada kesalahan, ya. Apa salahnya? Kalau dia nggak bisa download, kalau muncul pesan download begini, itu berarti file yang ada yang kita request itu tidak dikenali, ya, dianggap bukan HTML, ya. Itu artinya PHP FPM-nya belum jalan, ya. Jadi dia belum bisa mengeksekusi PHP, ya. Ini PHP FPM-nya belum jalan nih, jadi dia belum bisa eksekusi PHP. Kita cek dulu salah di mana nih. Salahnya di mana? Web lokal sudah. Listen. Ada masalah lagi nih. Root app. Ini biasanya salah path. Ini apa? Ini biasanya nggak masalah di sini karena ini adalah kita yang tentukan, ya. Yang masalah itu biasanya di atas sini. Dia nggak baca PHP, dia nggak bisa. Jadi perhatikan, kalau misalnya browser Anda minta download seperti ini minta download, berarti file yang kita akses itu tidak bisa diterjemahkan oleh browser, ya, tidak bisa diterjemahkan oleh server ataupun browser. Jadi server kirim filenya utuh, ya, oleh browser terus diarahkan untuk download, gitu, ya. Itu berarti PHP-nya nggak dieksekusi, dikirim mentah, ya. Nah, itu berarti PHP engine-nya masih belum jalan. Saya cek dulu di sini apakah running Docker PS. Nggak jalan ya? Oh, ini ada. Web 510.18.017 PHP ada. Ini jalan up 7 menit. Dia jalan tapi nggak ngerespon, ya. Nggak respon PHP-nya. Saya cek dulu ya. Di sini
nama sama myapp.conf srv4 bener ya, myapp.conf di ini srv4 bener ya. Bentar, sepertinya ini ada modifikasi deh. Ya, saya buka ya terpaksa main-main dengan domain apa? Main-main dengan Notepad aja dulu. File open. Saya buka, saya punya apa lagi namanya? Server yang jalan ya untuk saya bandingkan. Itu misalnya Karisma SPNI conf. Saya mau bandingkan sih. Ini hanya beda nama file. Oh bukan, Docker Compose-nya ya. File open, Docker Compose-nya yang saya bandingkan. All file, Docker Compose. Ini kayaknya harus berubah nih. Ini format baru, Nginx conf server block. Di sini conf vhost ya. Sepertinya ini harus saya ganti. Anda boleh catat ya. Ini saya ganti. Jadi bukan vhost namanya. Karena ini latest. Ini versi terbaru Nginx. Bukan lagi ini format dulu nih vhost. Ya. Conf server blocks. Coba saya save dulu ini, kemudian saya ulang di sini. Saya ada di mana? Oke. Docker Compose. Down dulu, matikan dulu. Down. Terus up. Min D. Oke, mudah-mudahan ini normal. Sekarang saya tes lagi baca PHP-nya ya. Ya, Anda paham kesalahannya ya? Saya jalankan lagi di sini. Apa tadi namanya? Test PHP. Test.php. Oke, that works. Ya, it works. Lihat, PHP-nya udah jalan. Ya, tadi salahnya di situ. Itu berarti nanti yang di server Anda mesti rubah ya. Ini, HTTP. Nah, ini ya, saya perbesar. Ya, ini adalah setting dari, ini adalah isi dari environment variable yang kita definisikan di sini tadi. Ini punya, oh saya matikan aja, tutup aja ini. Mana tadi? Docker Compose, ini. Ya, ini adalah, bukan, di sini. Di sini, my app. Ini adalah environment variable yang kita tulis di sini. Ya, base URL final. Saya baca tadi base URL final. Ya, ini dia. Oke, terbaca oleh browser, terbaca oleh server webnya. Nah, ini gunanya apa? Lihat, saya copy, ya, saya copy praktikum 3 ya, SRV3 ya, yang ini, ya, ini saya ambil, saya copy semuanya nih, ya, saya copy semuanya, terus saya bikin namanya jadi app, apa namanya, app. Saya harus bikin folder baru, tetap di sini. Tuh. Saya copy semuanya, kemudian di SRV4, saya bikin HTML, saya bikin new folder namanya app. Kenapa saya mesti bikin nama app? Karena di dalam sini saya pakai nama itu. Ya,
saya bikin folder namanya app. Nanti aplikasimu tugas akhir misalnya, Anda bikin aplikasi apa, pakai nama itu. Ya. Nah, di dalam app ini saya paste. Oke. Jadi base URL saya sekarang ini, ya, untuk aplikasi ini, application. Oke, SRV4, HTML, app. Ya, nah itu yang saya arahkan ini. Oke, sehingga, ini bukan MoonDB, ya, ini bukan MoonDB, ini DB, tunggu, saya lihat dulu ya. Di lokal saya itu nama database-nya apa? Lokal DB, ya, namanya adalah lokal DB. Jadi saya pakai lokal DB. Mana tadi? Ini lokal DB. Di server nanti namanya MoonDB, ya. Terus ini DB user, DB pass, ini aja dulu, ya. Tapi kayaknya saya mesti ganti ini supaya tidak error. Pweb hotel, ya kan? Database-nya juga pweb hotel. Saya tes dulu, ya. Saya tes dulu. DB admin my local pweb hotel, passwordnya ada yang ingat? Salah. Oh, bukan pweb hotel, pweb 201 ya. Pweb 201. Kita lihat di sini saja. Saya buka Atom ya. Saya buka Atom. Oke, ini kelas desain web. Saya ganti dulu foldernya. File, open folder. Ada di C user saya. Web 201. SRP4 HTML. App. Ya. Select. Oke. Yang satu tadi saya tutup saja ini. Supaya tidak berat. Oke. Nah, saya lihat dulu database-nya apa ya. Application, config, database. Apa namanya? Ya kan benar, pweb 201. Ya, pweb ini saya samakan. Passwordnya pweb ya, pw besar ya. Oh ya, pw besar. Login. Masih salah. Oh, salah. Ya, oke. Bukan di DB admin saya, ya. Dia di sini nih, bisa nggak ya? Saya salah servernya di sini, servernya di sini. Apalagi namanya?
192, 127 adminer ini, aduh. Wah, saya nggak bisa contohin. Ya, saya nggak bisa contohin di sini karena ini pakai VRLM, ya, kemudian semuanya localhost. Saya bikin begini aja, db admin, ya, db my local, ya, saya bikin user baru ya, privileges, create user, 51018.017, ya, passwordnya sama, kemudian database-nya 51018.017, table, kolom set. Kenapa? Apa yang salah? Set. Oke, ya. Ini kejadiannya sama dengan server Anda di online ya. Saya sudah bikinkan database Anda masing-masing. So, saya tinggal ini jadi sama ya. Ini jadi sama. Local DB, tapi di sini semuanya jadi sama dengan ini. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Ya, kondisinya jadi sama dengan ini. Oke, saya bikin variabel ini. Saya save ini, dan karena ini merubah konfigurasi, saya restart lagi. Docker compose down dulu, mati. Kemudian up lagi. Oke, sekarang kita tes. Mudah-mudahan tidak ada masalah di sini. Ya, saya panggil namanya app. Mati, 5, 10, mati. Kenapa? Saya yang salah. Ini normal, docker ps. Ini sudah on. Saya reload lagi. Mati, nggak jalan. Ini reviews berarti servernya nggak jalan. Apa yang salah? Apa saya salah tulis di sini? Tidak, sudah. Local DB, DB user, base URL final. Udah. Saya coba restart lagi ya. Tadi pertama bisa ya, yang tes ya. Down dulu. Start lagi. Up lagi maksudnya, bukan start. Oke, mudah-mudahan. Tes dulu indeksnya. Oh, tahu salahnya. Itu harusnya nggak ada 80-80-nya. Ya, F. Ada 80-80-nya. Ini salah database, ini nggak connect. Ya,
Kenapa bisa salah? Saya tes dulu dari sini. Ini ada DB database-nya belum ada. Ya, 51018.017. Oke, coba saya refresh di sini. Masih salah. Ini tidak bisa connect database. Ya, ini tidak bisa connect database. Saya tes dulu dari sini. Saya log out dari sini. 51018.017. 51018.017. Masuk ya, dapat database-nya. Berarti saya salah di sini. Local DB. Betulkah local DB? Ya, benar, local DB. Ini namanya local DB ya. Kenapa enggak bisa? User password udah benar, tapi gagal connect. Ya, nah yang Anda lihat adalah ini local DB itu sudah dibaca di sini. Ya, itu sudah dibaca di sini. Dibaca di web sebagai environment variable. Jadi yang error itu karena nggak tahu kenapa dia nggak bisa masuk. Ya, unable to connect. Oke, nanti error ini saya telusuri. Tapi yang saya mau tunjukkan itu adalah bagaimana kita menyiapkan environment variable. Oh ya, ini salahnya nih. Ya, ini salahnya. Sorry, salahnya di sini. Ini kenapa nggak bisa masuk? Karena server kita itu masih merujuk ke sini. Ya, username-nya masih ini, password-nya masih ini. Ya, nah sekarang kita ganti. Lihat ini. Sorry, saya lupa. Ya, ini local DB ya. Ini kita sudah bikin variabel environment variable, DB host, DB user, DB pass, DB data. Tapi di sini masih merujuk ke PWeb 201. Jadi saya ganti sekarang. Ya. Ini saya nggak pakai string begini, saya ganti dengan get env, ngerti ya? Ya, ngerti tadi di sini saya pakai contoh get env kan? Tahu ya? Mana tadi? Ini ya. Apa gunanya get env? Get env itu untuk membaca environment variable. Oke? Ya, get env ini adalah kita baca apa di sini environment variable-nya? Local DB. Sorry, namanya ya. Namanya adalah DB host. Ya. DB host. Di sini saya tinggal sebut DB host. Oke? Saya ganti semuanya. Ini DB user. Ini DB pass. Sama kan ya? Ini DB pass. Ya kan? Kemudian DB data. Ini DB data. Kita tes. Perhatikan ini get env. Ya. Satu lagi, config. Ya. Apa yang saya tambah di sini? Apa yang saya ganti di sini? Ya. Apa yang saya ganti di sini? Masih ada mahasiswanya kah? Jangan salah saya ngomong sendiri. Saya belum mau ketik. Ya. Kira-kira apa yang saya harus tulis di sini? Ini indeks PHP-nya saya kosongin. Apa yang saya mesti tulis di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Bukan, ya, belum tepat, Calvina. Tepatnya, persis, nggak boleh salah. Kan, coba kalau saya tulis itu kira-kira gimana? Ya, Heidi. Ya, get and base URL final. Get and, ya, base URL final. Betul. Ya, karena yang kita mau baca adalah yang kita sudah definisikan di sini ini. Ini. Jadi bukan ini yang kita masukkan. Yang kita masukkan adalah baca environment variabelnya. Ya, nanti dia akan ambil nilainya. Jadi ini nama variabelnya, ini nilainya. Oke? So, ini sekarang kita baca get env, baca environment variable bernama base URL final. Ya, sementara di setting server kita sudah sebutkan base URL final. Oke? Nah, sekarang ini saya simpan, save. Ya, ini juga database. Jadi dua yang Anda pakai ya. Satu, database, kedua, config. Save. So, kita cek. Reload. Cereng, normal. Ya, udah dapat semuanya nih. Nah, ini salahnya kenapa? Ini salahnya karena path. Ya, karena path-nya assets. Ya. Sekarang kita mesti sebut begini. Kita buka ini header ya. Ini salahnya di header. Masih ingat header views layout header. Ini dia. Ya. Kita mesti ganti semua yang aset. Ya. Semua yang aset mendua, ya, kita ganti dengan PHP. PHP sama dengan base URL. Sorry, kalau sama dengan nggak pakai lagi PHP. Oke, kita ganti dengan base URL. Tunggu, base URL-nya tadi, config. Ada slash-nya ya? Ada slash-nya? Oh, belum ada, ya, belum ada. Jadi kita tambahin slash. Ini, ya, assets, save. Coba kita lihat. Reload. Undefined function base URL itu karena kita mesti tambahin helper ya, helper di autoload. Ya, autoload kita mesti aktifkan helper URL. Ini kosong ya, jadi pastikan ini ya. Ini URL. Kalau tidak nanti base URL dia nggak baca. Ini masalahnya. Oke, di autoload ada helper, tambahkan URL di situ. Coba kita tes. Masih salah. Jangan-jangan ini case. Ya, ini dia masih baca case, bukan yang sebenarnya. Saya refresh. Tunggu. Ini ada gejala ya, tapi sering saya dapat Nginx itu nggak tahu kenapa dia selalu butuh waktu untuk refresh. Jadi ketika ada perubahan, biasanya tidak langsung ketahuan. Saya masih cari masalah saya apa. Ya, ini udah. Ini biasanya kalau kita tunggu beberapa waktu nanti dia normal. Udah. Dang gitu ya. Normal ya. Ya. Dari mana dia baca? Bacanya dari get environment. Ya, get environment base URL final. So, kebayangkan kalau misalnya ini kita push ke server, ya, ke repo, kemudian diambil dari server reponya, ya, ini kan sudah begini, ya, oke, nggak tahu ini saya bisa git apa enggak, ya, kemarin masalah dengan git.
Saya create di sini ya. Oke, ini git init. New. Oke, ya. Wah, nggak tahu ini nanti jadinya apa di server nih, app ya. Saya nggak bikin reponya. Oke, saya stage all dulu. Saya simpan di repo ya. Stage all ini banyak. Waktu ada kuliahmu setelah ini? Ada kuliahmu setelah ini? Halo, saya online kah? Harusnya ada. Kok harusnya? Emang kenapa, Mas dosennya? Kok harusnya ada berarti ragu-ragu? Boleh saya minta waktu sedikit ya, ini sedikit lagi untuk kerja di servernya, ya. Jadi kalau misalnya dosennya yang sebelah sudah online, Anda masuk aja ke sana, tapi kasih tahu Pak kita, atau nggak usah bilang ya, Anda jalan di 2 room meeting gitu, bisa kan? Ya, ya, oke, ya, create, commit, no remote. Di mana saya mesti bikin remote-nya? Ini namanya apa ya? Tunggu. Package. Keep. Di mana settingnya tuh? Oh, saya add remote ya, tunggu. Saya buka dulu ini, GitHub. Update, confirm saja sudah. Oke, saya bikin repo baru. Ya, saya bikin repo baru namanya pwebapp. Ya, pwebapp. Oh, sudah ada. pweb 201 app. Oke. Bisa tadi ya? Oh, bisa. Pwebapp saja ya. Saya pakai namanya pwebapp, public, create repo. Anda juga bisa akses nanti. Oke. Kemudian saya git remote-nya ini. Ya. Saya git remote-nya ini di ntar. Saya mesti buka cmd. Ya. cd pweb pweb 201 srv 4 kemudian html dan app. Ya, oh salah. Di sini ya. Di sini, mana git initnya?
Mana folder Git-nya? Nggak ada dalam app. Oke, saya add remote di sini. Ya, Git remote add. Oke, ya sekarang sudah bisa publish. Ini saya publish. Ya, ini saya publish. Push agak lama karena banyak. Aduh, ini lagi masalah. Duh, salah. Ada masalah. Apa saya punya password ya? Kenapa nggak bisa masuk? Aduh. Ntar, saya perbaiki dulu passwordku. Di mana password? Setting account. Nah, nggak bisa karena ini passwordnya nanti salah lagi. Saya log out dulu ya. Sorry. Sign out, terus nanti saya pakai lupa password. Ini saya tutup dulu. Oke, sign in. Saya forget password dulu ya. Email. Oke. Dari kemarin ini masalah seperti ini. Oke. Ini reset password. Autentikasi dulu. Mana nih? Enam sembilan. Oke, password baru saya. Sign in. Autentikasi lagi. Oke, ini pweb app tadi ya. Ini masih kosong. Saya kembali ke sini. Terus saya publish lagi. Mudah-mudahan. Oke, minta password.
Wah, sorry, saya nggak tahu ini masalahnya apa dari apa lagi namanya dari komputer saya nggak bisa masuk. Padahal password itu benar-benar fresh saya ganti, tapi selalu ditolak seperti ini. Ya, belum ngerti. Nanti saya coba cari tahu dulu. Ya, intinya sekarang, ya, sekarang begini. Ketika Anda mempush ini, ya, ketika Anda mempush ini masuk ke repo, ya, masuk ke repo, Anda nggak perlu ngedit lagi, base URL-nya nggak perlu diedit, ya, database-nya nggak perlu diedit, cukup ini tersimpan. Tapi yang mesti Anda lakukan di server adalah menyiapkan environment yang sesuai dengan yang ada di server. Ya, sekarang saya ke server dulu, mana tadi putih? Oh, putus. Ini putus. New session, restart session. Kalau putus restart saja. Terus, salah. 5.10.18.017. Passwordnya sudah ganti ya. Oke. Ya. Docker Compose. Saya Pico. Docker compose.yml. Nah, ini. Oh, bukan. Ini aman ya. Ini aman. Tapi ini harus ganti nih. Ya. Kalau PHP-mu nggak jalan, ini mesti diganti. Ya. Tadi apa namanya? Ganti dengan apa? Bukan. Server blocks, ya, gantinya sama server blocks. Copy, server blocks, ya, ini pakai S. Oke, jadi antara vhost atau server blocks. Karena di sini latest, berarti dia harusnya yang terbaru itu server blocks. Oke, Ctrl O untuk simpan kalau di Pico, ya. Ctrl X untuk keluar, kita Pico lagi myapp.com. Nah, di sini. Ya, di sini kita ganti, kita pasang ini, ya, pweb klik, misalnya app, ya, base URL final. Oh, sorry. Ini masih ya, ini normal, ya. Anda boleh hapus juga nggak apa-apa, misalnya base URL ini. Nah, yang Anda pastikan adalah ini sama. Jadi kalau di lokal itu base URL final, di sini juga base URL final. Tapi domain ini menyesuaikan. Ya, ini saya kasih ke sini supaya Anda bandingkan ya. Ini bukan, saya ke ini ya. Anda bandingkan dengan ini. Ya, Anda bandingkan. Yang harus sama itu adalah nama variabelnya. Ya, di lokal base URL final, di server juga harus base URL final. Karena itu yang akan dia baca. Ini kan bacanya ini, ya, base URL final. Ya kan? Jadi di lokal namanya itu, di server juga namanya harus itu. Ya, isinya bebas, isinya sesuai. Ya, sesuaikan dengan servermu. Servermu kan https nim.pweb.click, ya, / nama app-mu apa. Oke? Kedua adalah ini, db host, db user, ini kan yang ada di lokal, ini ada di server, ya. Ini. Ya, sesuaikan passwordmu apa. Kebetulan database-nya belum saya rubah di server, jadi ini masih valid. Ya. Nah, kalau sudah, ini kita Ctrl O. Ya, Ctrl X, dan kita ulang. Docker compose, down dulu, karena masih jalan kan dia. Down. Terus Docker compose up.
min D. Oke, nah habis itu Anda pull, ya, Anda git pull, jadi cd pweb 201, ya, mkdir app, tadi ya namanya ya. Oke, nah di sini saya git pull, ya, git pull di folder Anda git pull. Selanjutnya itu kalau git pull kan nanti yang ada di repo akan diambil dan ini kan ikut, gitu. Dan dia akan baca environment variable yang sudah disetting di server tadi. Paham ya? Ya, sehingga Anda tidak perlu ngedit-ngedit. Satu, Anda tidak perlu ngedit lagi. Tadinya kan kalau setiap kali pull, ya, setiap kali pull Anda mesti ngedit lagi nih base URL, database, gitu kan? Karena berbeda antara yang di server sama server lokal sama server production Anda. Sekarang nggak lagi, karena dia akan membaca environment variable yang sama. Kedua, ini kalau sudah online, ya, ini kalau udah berhasil, tadi kan gagal masuk repo nih, ya, gagal masuk di repo. Kalau dia sudah masuk ke repo, ini kan orang dapat, misalnya karena diakses secara publik, maka orang kan dapatnya ini, ya kan? Tidak dapat nama host, nama user, nama password, password yang aslinya, cuma dapat get m-nya saja. Ya kan? Tinggal Anda berhati-hati ketika mendefinisikan ini, ya. Iko alah, gimana dia? Oh, lewat. Oh my other. Ya, hanya tinggal Anda berhati-hati ketika menulis ini, jangan sampai ininya bocor, gitu. Ya, yang di server sama yang di lokal ditulis sendiri-sendiri, tapi dibaca sebagai environment variable ini. Paham ya sampai sini ya? Ya, bagaimana kita membaca environment variable. Apapun kita bisa simpan sebagai environment variable dan kita bisa baca di aplikasi kita. Ya, kalau Anda punya beberapa server beberapa aplikasi code igniter misalnya, berarti Anda cukup bikin ini beberapa, ya, base URL-nya kan beda-beda tuh. Ya, mungkin beda directory. Ya. Nah, dengan begitu nggak perlu ngedit lagi ketika ini di push kemudian di pull di server, ya, ini sudah tetap. Oke? Paham ya? Ya, ini karena saya gagal push nih, ya, nggak tahu passwordku, padahal fresh password ya, masih di kepala saya masih fresh, tapi entah kenapa ditolak, ya, aku nggak bisa masuk. Kalau bisa ini publish kemudian di pull, ya, di pull di server, itu nggak ada lagi konfigurasi yang saya mesti rubah di sini, ya kan? Saya nggak perlu ngedit ini, langsung bisa jalan. Oke, yang penting parameternya. Ya, oh sorry, masih bisa sedikit lagi. Untuk yang pakai sum, ntar ya. Untuk yang pakai sum, saya belum download sumnya sih, tapi di sini ada, mudah-mudahan ada. Aduh, tidak ada. Saya belum install sum di sini. Sebentar ya. Anda tunggu sebentar, saya ambil hard disk eksternal dulu. Bentar ya.
Sorry. Saya punya hard disk eksternal di mana ya? Oh, nggak ada. Bentar. Di mana saya simpan? Tidak ada. Aduh. Itu masih saya belum pindahkan. Mudah-mudahan ada di sini. Ya, yang pakai SAM berdoalah, mudah-mudahan ada di sini. Ini bukan hard disk eksternal yang saya maksud, tapi berharap ada. Ih, mana dia? Lokal. Backup. Oh, nggak ada. Aduh. Nasib. Ya, nggak ada di sini. Dan saya sekarang kebingungan di mana saya menyimpan satu hard disk eksternal. Di sana masih ada saya simpan bekas server, ya, bekas server pakai SAM waktu itu, dan saya belum install di sini masalahnya. Ini belum ada. Saya biasanya install SAM itu di D. C saya nggak ada. Sorry. Gini, hari Jumat, mudah-mudahan saya nggak lupa ya, saya khusus untuk yang pakai SAM, saya tunjukkan bagaimana bikin environment variable, ya, gitu. Karena saya belum copy dan saya tidak tahu di mana saya simpan. Saya punya external hard disk. External hard disk itu kemarin bongkaran dari laptop, ya, waktu ganti ke SSD. Jadi di situ ada bekas server dulu waktu masih pakai SAM. Nah, saya mau tunjukkan di situ, tapi ini kok nggak ketemu ada disimpan. Saya simpan di mana? Ya. So, yang pakai SAM bersabar sampai hari hari Rabu, Kamis, Jumat, ya, sampai Jumat. Saya ambilkan contoh bagaimana kita bikin environment variable di server yang berbasis SAM. Oke, ya, sabar ya, minta maaf, ya. Mudah-mudahan untuk yang pakai Docker sudah jelas bagaimana kita membuat get-env-nya, ya, environment variable-nya. Tapi mau pakai SAM, mau pakai Docker, aplikasinya tinggal ganti, ya, ambil get-env begini, sama. Jadi Anda bisa lihat bagaimana informasi, ya, bagaimana data, sebagian data kecil itu kita simpan dalam environment variable yang nanti bisa dibaca di kita bikin di local environment-nya seperti apa, di production environment-nya seperti apa. Nah, aplikasi kita itu cukup membaca environment variable, dia langsung menyesuaikan. Ya, contoh paling sederhana ya ini base URL-nya, ya, base URL-nya dibaca dari environment variable. Nanti di sini dia akan baca yang ini, ya kan? Ini di lokal, ini di server. Ya, dia akan baca yang ini. Sama, yang penting namanya sama.
Ya, mudah-mudahan paham sampai situ. Ya, nanti videonya Anda ulang lagi. Ya, untuk yang pakai SAM, sabar. Mudah-mudahan hari Jumat saya tidak lupa. Oke, SRP 1, jangan dulu sekarang ya, karena kayaknya Anda harus kuliah dulu. Nanti tanya di apa? Nanti tanya di grup apa di ah, forum ya, forum diskusi atau di grup. Ya, jangan sekarang. Anda ada kuliah dan saya juga ada kerjaan yang saya jadwalkan jam 10. Oke? Sabar ya, Kalvina. Ada lagi? Ya, saya kira cukup untuk hari ini ya. Minta maaf ada yang masih terganjal ya. Pertama, saya punya GitHub tidak bisa push karena password salah terus entah kenapa. Kedua, yang pakai SAM belum bisa saya kasih contoh. Ya, sabar. Oke? Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau memang tidak perlu. Ya, kita sama-sama berjuang supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke kampus. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikut hari Jumat. Hari Jumat kita lanjut yang ini ya. Kita lanjut yang movie katalog. Ya, kemarin terhambat dengan course, tapi mudah-mudahan sudah ada solusi. Oke? Oh ya, video saya juga belum upload. Oke, thank you, Wilbert, diingatkan. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.